Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada hutang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada. Tapi otak Anda saja yang tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin. Memang bicara seperti ini dengan mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan ini senang hati ruang gue pergi. sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol dong. Gak boleh. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar. Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang... Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya. Kita semuanya tahu bahwasanya salah satu pendukung utama kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 6 September 1944. Ingat, ini kita belum merdeka. Menjadi momen yang sangat penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu Palestina telah mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto. Ini bisa kita lihat dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri yang dikarang oleh Muhammad Zain Hassan. Nah, pengakuan itu disampaikan oleh Mufti Palestina Amin Al-Husaini lewat radio Berlin yang berbahasa Arab. Jadi sebelum merdeka kita sudah diakui kemerdekaan kita oleh siapa? Bangsa Palestina. Kemudian selanjutnya bukan hanya dukungan diplomatik tapi finansial. Seorang konglomerat atau mungkin sekarang Crazy Rich dari Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir, yang beliau itu lahir di Nablus sekitar 49 km dari Masjidil Aqsa. Beliau seorang jurnalis yang memimpin beberapa surat kabar antara Asyura, Asyabab, dan Alam Misri. Beliau telah mendonasikan semua tabungannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Palestina yang selalu membantu kita. Kita tahu bagaimana Masjidil Aqsa, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunan suci yang seluas 150.000 meter persegi atau 14,4 hektar, yang mencakup semua bangunan itu adalah Masjidil Aqsa. Dan oleh Yahudi, oleh Zionis laknatullah alaih, akan dibagi rancangan mereka. Masjidil Aqsa akan dibagi dua, 75% untuk Yahudi dan hanya 30% untuk umat Islam. Hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa ada perlawanan dan pembelaan.
Dan itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man aulamu mimman mana masjidallahi ayyuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Ini tugas kita semuanya untuk menolak agar jangan sampai Masjidil Aqsa dibagi, karena memang Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Kemudian kenapa kita bangsa Indonesia selalu dan terus akan membantu rakyat Palestina? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah amanat konstitusi. Alhamdulillah kita punya preambul Undang-Undang Dasar 45 yang mungkin itu satu-satunya preambul di dunia yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Selanjutnya disebutkan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, siapapun yang memimpin negara tercinta Indonesia ini akan selalu berdiri di depan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Mulai dari zaman Founding Father kita, Presiden Soekarno, dan nanti presiden yang akan terpilih. Ini pesan yang harus mereka laksanakan. Bahkan jika diruntut ke belakang, sejarah telah mencatat tinta emas adanya alaqah ariqah, hubungan yang sangat kuat antara Indonesia dengan Palestina. Hal ini dibuktikan salah seorang wali songo ulama yang mendakwakan Islam di tanah Jawa itu berasal dari Palestina, yaitu Sunan Ja'far Shadiq yang terkenal dengan nama Sunan Kudus. Dan Indonesia lah satu-satunya negara yang punya kota yang namanya Al-Quds di Jawa Tengah, dan masjid di sana juga namanya Masjidil Aqsa. Kemudian di samping masjid atau di daerah Kudus itu terdapat Gunung Muria. Kita semuanya tahu bahwasanya Gunung Muria itu adalah bagian daripada gunung yang ada di Palestina. Oleh karena itu sudah wajar apabila kita mendukung perjuangan rakyat Palestina. Presiden patut beri tanda kehormatan pada dua tokoh Palestina. Tokoh-tokoh Palestina yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia itu antara lain Muhammad Ali Tahir dan Mufti Palestina As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Ali Tahir yang merupakan raja media dan seorang saudagar berasal dari tepi barat Palestina. Ia membantu mensosialisasikan perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui media-media yang dimilikinya. Berkat kebaikannya tersebut, perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa didukung oleh masyarakat luas dan pimpinan negara-negara di Arab. Beliau juga ikhlas menyumbangkan semua tabungannya demi suksesnya perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, merupakan salah satu tokoh yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ke dunia. Meski saat itu sedang dalam pengasingan, beliau juga aktif melobi banyak pimpinan di negara-negara Arab untuk mengakui dan membela Indonesia merdeka. Keduanya juga ditemui oleh Bung Hatta dan Haji Agus Salim saat deklarasi pengakuan Indonesia merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.